Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua pemirsa yang berada di seluruh Nusantara. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan, umur panjang, rezeki limpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Temuan kita hari ini yaitu membahas masalah sepele. Bahas sepele tapi akhirat. Kelihatannya sepele tapi akhirat. Ini bahasa saya campur-campur, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Semua manusia pasti melakukan yang namanya buang hajat atau kencing, pipis, jawane nguyuh. Nah niku, setiap orang kencing pasti semua manusia itu melakukan. Entah ada yang sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Tapi cuma caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda, ada yang duduk, ada yang berdiri. Kalau ibu-ibu kebanyakan duduk. Kalau bapak-bapak, anak muda, laki-laki, kebanyakan berdiri. Ya ada yang duduk. Tapi kalau mayoritas, itu mayoritas. Semua manusia itu kalau kencing berdiri. Tapi kita orang Islam. Apakah ada larangan untuk kencing berdiri? Nah, kencing berdiri itu boleh atau tidak? Apakah ada larangan atau tidak? Qala dawuh sinten Umaru sahabat Umar radhiyallahu an. Ini pun dawuh ro'ani ningali ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melihat sahabat Umar. Wa ana hale utawi ingsun sahabat Umar iku abulu nguyuh sapa ingsun ko iman hale wong kang ngadeg utawi jumeneng kencing dalam keadaan berdiri. Kencing dalam keadaan berdiri. Fakola kemudian Nabi atau Rasul Nabi Muhammad menegur sahabat Umar. La ya Umaru, Umar, la tabul aja nguyuh sapa sira Umar, ko iman hale wong kang ngadeg utawa wong kang jumeneng. Umar, kamu jangan kencing berdiri. Lakola dan Umar berkata, fama bultu. Kemudian nuli aku ora tau nguyuh sapa ingsun ko iman hale wong kang jumeneng, hale wong kang ngadeg atau kencing berdiri ba'du ing dalem sakwise dipun perintah dening dipun cegah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat Umar itu pernah kencing berdiri dilihat oleh Rasulullah, lalu ditegur oleh Rasulullah, Umar, kamu kalau kencing jangan berdiri. Kenapa kok kencing itu dicegah untuk berdiri? Hubungannya pasti bababan toharoh, sesuci. Karena kalau kencing berdiri itu tentunya nyiprat-nyiprat. Nah, air kencingnya nyiprat-nyiprat, entah itu mengenai kulit pupu atau kaki ataupun sarung ataupun celana yang bikin najis. Berbeda dengan kencing duduk. Terus gimana kalau orang gemuk? Kalau orang gemuk itu kan suruh duduk kan agak sulit. Nah, terus kencingnya biasanya yuk berdiri. Yaitu mancirung. Mancirung itu mandi cuci burung dalam artian ya burungnya disiram, pupunya disiram, kaki-kaki itu disiram. Tapi ya itu tadi,
Kalau ke sarung atau celana ya harus ganti karena kita kelihatan kalau kena cipratan air najis atau air kencing. Miftahus sholah, kuncinya sholat, yaitu at-tuhuru, yaitu harus suci. Suci tempatnya, suci badannya, suci pakaiannya, dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. La tuqbalu sholatun illa bituhrin. Sholat itu tidak diterima kecuali dengan tanpa adanya kesucian. Jadi sholat itu tidak diterima kalau nggak suci. Sholat itu bisa diterima harus suci dari hadas kecil, hadas besar, tempatnya, pakaiannya, badannya. Suci dari najis, ya kan? Maka di dalam kitab-kitab klasik pasti yang dibahas pertama kali yaitu bababan toharoh, bababan sesuci, ya. Harus diperhatikan bababan suci, bababan najis. Nah, apakah kencing berdiri itu boleh atau tidak? Ya itu tadi. Sahabat Umar itu dilarang, dicegah ketika Rasulullah melihat sahabat Umar kencing berdiri. Setelah ditegur, sahabat Umar nggak pernah yang melaksanakan kencing berdiri, kencingnya itu duduk atau jongkok, ya. Kalau ibu-ibu saya yakin kalau kencing pasti duduk, nggak mungkin berdiri, kan gitu. Nah itu yang paling banyak yaitu laki-laki, kaum laki-laki itu mulai dari kecil, mulai SD, anak kita diajarkan untuk kencing duduk. Sepele tapi akhirat, agar bisa menjaga kesucian dari najisnya air kencing. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran itu hanya milik Allah. Cem juli cem, boyo mangap, boyo mingkem. Siro gawe tresnone aku. Cilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.